Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali menyapa dulur-dulurku semua. Mudah-mudahan dulur-dulurku semua yang menonton video ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan, terus rizki yang barokah. Oke dulur-dulur, menjawab pertanyaan dari subscriber atau dari penonton di video YouTube saya. Pertanyaannya adalah gimana caranya untuk meminimalisir kehilangan barang atau cara untuk mengatasi supaya barang dagangan kita itu tidak diambil orang. Ya meskipun nanti ujung-ujungnya tetap pinter yang ngambil atau istilahnya itu pinter malingi, tapi setidaknya kita itu sudah meminimalisir atau mengikhtiari lah. Nah, salah satu caranya adalah cara yang paling, ini ada beberapa cara. Yang pertama, cara yang ini yang butuh biaya atau mengeluarkan modal adalah dengan kawan-kawan atau dulur-dulur itu memasang CCTV. Itu adalah salah satu cara, tapi juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Apalagi kalau dulur-dulur itu baru buka toko, sudah modalnya itu pas-pasan atau ngepres, ditambahi dengan seperti itu, kayaknya nanti akan keberatan. Lebih baik modal untuk membeli CCTV kalau masih awal-awal itu bisa dibelikan dengan dagangan yang cepat laku. Nah, itu tadi adalah salah satu cara. Ada cara yang lain, yaitu kalau saya pribadi, caranya itu adalah biasanya orang-orang yang mau berniat jahat atau niat jelek di toko kita, itu adalah yang diambil adalah barang-barang yang memiliki nilai jual lagi atau bisa dijual lagi. Nah, barang-barang tersebut itu apa aja? Barang-barang tersebut itu adalah kebanyakan terdiri dari kebutuhan pokok. Seperti yang rawan itu adalah biasanya seperti ini, seperti beras 5 kiloan, terus lagi telur, gula, dan ada lagi yang sekarang lagi naik daun. Maksudnya naik daun itu naik daun harganya adalah minyak. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Terus ada lagi rokok. Rokok itu yang paling rawan diambil. Nah, selain dari kebutuhan pokok tersebut. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, kalau saya, barang-barang yang rawan tersebut seperti beras itu saya dekatkan dengan jangkauan saya yang sekiranya itu saya selalu bisa mengawasi. Nah, seperti beras ini kan selalu terawasi. Nah, seperti telur, gula saya taruh situ. Nanti seumpama ada orang yang beli, terus minyak juga ada orang yang beli, itu saya bisa memantau dari kasir, atau kalau tidak saya bisa mengambilkan. Nah, seperti halnya rokok juga. Rokok itu saya taruh yang dekat kasir. Kalau pintunya slidingnya 2 ini, sebisa mungkin yang dekatnya pembeli itu kita tutup, supaya nanti kalau ada orang mau berniat jelek di toko kita, mereka kan pasti mau buka dulu. Nah, pasti ada suara
ada suara yang mencurigakan, kita bisa mengawasi seperti itu. Nah, kalau yang barang-barang yang murah-murah seperti jajan-jajan ini yang harganya 1000-an, 2000-an, terus setelah itu sabun-sabun yang pokoknya yang murah-murah, yang sekiranya harganya cuma 1000-2000, biarkanlah. Saya anggap mereka mungkin nanti kalau ngambil itu cuma 1 atau 2. Saya anggap mungkin mereka butuh dan gak ada uang. Nah, bisa hitung-hitung, bisa sodakoh dengan apa ya, dengan kita nggak usah mencari orang yang membutuhkan, kita ikhlaskan. Tapi kalau kayak kebutuhan pokok seperti beras 5 kilo itu kan harganya sendiri, kayak beras kayak gini kan udah 50 lebih, jadi nanti agak terasa, agak kerosol lah bahasanya itu. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita agar tidak kehilangan atau tidak kecolongan, kita dekatkan dengan yang kita mudah jangkau. Nah, seperti itu. Seperti minyak juga, minyak wangi kan yang harganya mahal kita taruh sendirikan. Kalau gula juga rawan ketika ada orang beli, lebih baik diambilkan saja. Atau untuk lebih amannya itu, kalau untuk masih awal-awal, toko teman-teman masih awal itu, nah saya akan kasih contoh. Kalau lebih amannya lagi itu nggak usah dikasih jalan untuk masuk ke dalam seperti itu. Jadi ini mulai depan semua itu full estalase. Jadi nanti pembeli itu menunggu di luar ketika mereka butuh apa kita ambilkan. Jadi yang dipajang di sini, yang dipajang di luar itu bisa stok minuman yang besar-besar, yang gini kan bisa dipantau, dan kalau mau dibawa kan juga berat. Ini bobotnya sendiri hampir 5 kilo lebih. Kalau untuk yang seperti ini bisa kardus kosong untuk display aja, supaya mereka tahu kalau di toko kita itu ada minuman macam seperti itu. Nanti kalau mereka menginginkan atau ingin beli, stok yang sebenarnya bisa ditaruh di dalam. Nah, seperti itu untuk mengantisipasi, untuk supaya kita itu tidak kecolongan dengan cara yang seminimal mungkin. Dengan cara yang seminimal mungkin, tidak mengeluarkan biaya, tapi kita harus perlu ekstranya, yaitu harus hati-hati, harus sering-sering ngecek stok kita. Adalah pokoknya kalau kita itu berbuat baik ke lingkungan sekitar, terus sering berbagi, insya Allah hal seperti itu akan dijauhkan lah. Kalaupun ada, kalau kita kehilangan semacam kayak biskuit, terus sabun, ya ikhlaskan saja. Insya Allah nanti sesuatu yang hilang pasti oleh Allah itu akan diganti, akan didatangkan yang lebih baik, yang lebih banyak. Yang penting kita ikhlas. Nah, seperti itu dulur-dulurku semua yang mungkin baru buka toko kelontong dan belum mempunyai pengalaman. Itu tadi adalah sharing pengalaman yang sudah saya jalankan selama awal buka sampai sekarang, ya bertahun-tahun. Kalaupun ada yang kehilangan kayak makanan yang ringan kayak gini-gini yang 2000-an itu tak biarkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin juga bisa teman-teman semua yang melihat video ini bisa berbagi pengalaman gimana tip atau metode teman-teman semua mengatasi supaya stok itu tidak hilang atau tidak kecolongan versi teman-teman semua. Kalau CCTV kan pasti jelas itu kita bisa memantau, tapi kan juga harganya nggak murah, harganya pasti di atas 1 jutaan. Nah, oke, kembali lagi, kalau untuk CCTV kan pasti kita mengeluarkan modal yang tidak sedikit, pasti di atas 1 juta. Nah, kalau bagi saya mending dibuat stok atau pula barang dulu untuk bisa toko kita bisa jalan lah. Kalau masih awal-awal itu nggak usah
Kalau pesan saya nggak usah neko-neko, yang penting itu barang dagangan kita itu kita lengkapi. Wes itu tok kuncinya. Insya Allah nanti pasti akan jalan, dan manajemen keuangan harus benar-benar bagus. Udah sekian dulu teman-teman, jangan jangan lelah untuk selalu berbuat baik, berbagi, sayangi orang tua kalian. Ya wes itu pokoknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.